Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Masya Allah, senang sekali kita bisa belajar lagi hari ini. Semangat. Hari ini berjumpa lagi bersama saya Anis Rahmatul Iza dengan NPM 010 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling Jaya. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu definisi. Apa itu definisi? Nah, kalau dari segi bahasanya sendiri teman-teman, diambil dari bahasa Inggris yaitu definition, artinya adalah suatu batasan atau arti. Dapat juga dimaknai sebagai kata atau juga bisa diartikan sebagai kalimat. Nah, kalau secara umum teman-teman, definisi adalah suatu pernyataan yang memberikan sebuah arti pada sebuah kata atau frase, sebuah penjelasan tentang arti sebuah kata, suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting, suatu hal yang biasanya lebih kompleks dari arti. Kalau kemarin kita memaknai apa itu makna dari pengertian, dia akan muncul di akal budi kita ya teman-teman. Jadi celing gitu kan, contoh betadine gitu kan. Nah, kalau makna dari pengertian kan celing muncul di akal budi kita kalau betadine ini adalah sebuah obat untuk menyembuhkan sebuah luka gitu kan. Nah, kalau definisi dia itu lebih ke kalimat teman-teman. Nah, ini pengertian definisi menurut Solomon Robert. Definisi adalah suatu pernyataan yang memberikan arti pada sebuah kata atau frase. Memang definisi ini mereka cenderung ke kalimat dalam mendefinisikan. Gimana ya jelasinnya? Jadi kalimat dalam mendefinisikan sesuatu dalam bentuk kalimat itu adalah definisi, begitu. Nah, ternyata definisi pun punya beberapa macam jenis teman-teman. Kalau kita mengacu pada penjelasannya Alex Lanur secara garis besar berapa macam-macam definisi. Dia mengatakan ada dua macam definisi, yaitu definisi nominal dan definisi real. Definisi nominal artinya definisi yang baru sama sekali atau memberikan sebuah arti yang baru pada kata yang sudah lama. Definisi ini merupakan suatu cara untuk menjelaskan sesuatu dengan menguraikan arti katanya. Contohnya, madrasah adalah sekolah bagi orang muslim. Macam yang kedua adalah definisi real. Definisi yang mendefinisikan kata yang sudah umum digunakan, biasanya yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dan definisi real ini ternyata juga dibagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama, definisi hakiki. Definisi hakiki itu adalah definisi yang sungguh-sungguh menyatakan hakikat sesuatu atau suatu arti pemahaman. Contoh dari definisi real itu ada seekor burung merpati dan burung gereja, di mana mereka ini dapat dibedakan. Yang kedua, definisi deskriptif. Contohnya, betadine adalah sebuah obat yang dia itu packagingnya warna kuning, bentuknya warna putih. Biasanya digunakan pada luka. Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, definisi final. Definisi final ini maksudnya adalah definisi yang mereka ini menunjukkan tujuan atau maksud sesuatu. Contohnya, jam merupakan suatu alat untuk menunjukkan waktu yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimasukkan dalam saku atau diikat di tangan. Selanjutnya yaitu definisi kausalitas. Definisi ini menunjukkan sebab akibat sesuatu. Contohnya, gerhana bulan terjadi karena bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, ternyata juga ada syarat-syarat dalam definisi. Syaratnya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, merumuskan dengan jelas. Yang kedua, ada unsur pembatas. Yang ketiga, dapat dibedakan. Dapat kita simpulkan teman-teman bahwa definisi ini adalah sebuah pernyataan tentang makna suatu istilah. Istilah ini dalam kata, frase, ataupun kalimat. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai definisi. Kalau ada yang mau didiskusikan mengenai definisi, sangat boleh teman-teman cantumkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.